Di luar nalar gak habis pikir, Harry Maguire tetap jadi bek inti Inggris meski cuma cadangan di MU. Nasib Harry Maguire di timnas Inggris berbeda 180 derajat dengan di Manchester United. Jika di MU ia rutin menjadi cadangan, maka di tim nasional ia masih menjadi andalan utama di lini belakang. Sejak kedatangan Erik ten Hag di MU, Maguire langsung terpinggirkan dari tim inti Setan Merah. Bahkan, sejak awal musim 2023 per 2024 ini, Maguire sudah dicopot dari jabatan kapten utama tim. Manchester United sejatinya ingin menjual Maguire pada bursa transfer kemarin. Sejumlah klub pun berminat padanya, salah satunya yang paling serius adalah West Ham. Namun, hingga jendela transfer ditutup, Maguire masih belum meninggalkan MU. Akhir pekan lalu, Maguire diturunkan sebagai pemain pengganti kala MU kalah 1-3 dari Arsenal. Minimnya kesempatan bermain Maguire di MU, ternyata tak lantas berimbas pada posisinya di tim nasional. Berbeda dengan Ten Hag, pelatih Inggris Gareth Southgate, rupanya masih menaruh kepercayaan penuh terhadap Maguire. Dilansir The Sun, Southgate kemungkinan besar akan menurunkan Maguire sebagai starter, saat Inggris menjalani laga kualifikasi Euro 2024 menghadapi Ukraina, Sabtu, tanggal 9 September tahun 2023, besok. Sebagai partner Maguire di jantung pertahanan Inggris, Southgate sepertinya bakal memainkan bek tengah Crystal Palace, Mark Guehi. Opsi di lini belakang Inggris memang kini terbilang minim, menyusul badai cedera yang menghantam mereka belakangan ini. Setelah menghadapi Ukraina, Inggris bakal melakoni laga persahabatan internasional melawan sang tetangga, Skotlandia pada Rabu, tanggal 13 September tahun 2023, tengah pekan depan. Rasmus Højlund bakal hadapi adik sendiri di Liga Champions. Penyerang Manchester United, Rasmus Højlund sangat antusias dengan hasil undian fase grup Liga Champions 2023 per 2024. Ia tidak sabar menghadapi dua adiknya di kompetisi ini. Manchester United dipastikan akan tergabung dengan grup A di fase grup Liga Champions 2023 per 2024. Mereka akan bersaing dengan Bayern Munchen, Galatasaray dan FC Copenhagen untuk memperebutkan tiket ke fase gugur. FC Copenhagen yang akan menjadi lawan MU ini bukan klub yang asing bagi Højlund. Sang striker sempat menghabiskan beberapa tahun dalam karirnya untuk klub asal Denmark tersebut. Selain itu, FC Copenhagen saat ini diperkuat oleh dua adik kandungnya, Oscar Højlund dan Emil Højlund, saat ini bermain di tim utama FC Copenhagen. Højlund mengaku senang bisa berhadapan dengan Copenhagen. Ia malah semakin senang bisa menghadapi kedua adiknya di Liga Champions. Saya benar-benar menantikan untuk berhadapan dengan mereka di Liga Champions, buka Højlund kepada Bold Deka. Sangat menyenangkan ketika Anda bisa menghadapi mantan klub Anda. Mereka adalah rumah saya. Namun saya rasa laga ini akan semakin seru, karena Anda tidak pernah punya banyak kesempatan menghadapi adik Anda di karir Anda, sambung Højlund. Højlund menyebut bahwa ia dan kedua adiknya sangat antusias jelang laga ini. Mereka siap memberikan segalanya untuk memenangkan laga ini. Saya menelpon kedua adik saya setelah undian kemarin. Kedua orang tua kami bingung harus mendukung siapa untuk pertandingan ini, sambung Højlund. Saya dan adik-adik saya hanya bilang bahwa kami adalah pemain yang kompetitif. Itulah mengapa kami bisa berada di titik ini sekarang, imbuhnya. Pertandingan pertama antara FC Copenhagen vs MU akan digelar di Old Trafford pada tanggal 25 Oktober tahun 2023 mendatang. Sementara laga keduanya akan digelar pada tanggal 9 November tahun 2023 mendatang. Derita tiada akhir Manchester United, dari masalah Greenwood, Sancho, sekarang Anthony. Musim Manchester United tampaknya semakin mengkhawatirkan. Dari waktu ke waktu, Erik ten Hag memberi keraguan besar atas apa yang bisa dicapai klub di musim 2023 per 2024. Manchester United saat ini badai masalah terus menghantam mereka. Terbaru, klub sekarang mendapatkan masalah pada pemain sayap Anthony, yang menghadapi penyelidikan dari kepolisian, atas dakwaan kekerasan yang dilakukan pada mantan pasangannya. Bahkan winger 23 tahun itu, sebelumnya sudah ditarik keluar dari skuad timnas Brasil untuk jeda internasional kali ini. Penyelidikan yang dilakukan pada Anthony, yang membuat masa depan karirnya sekarang diragukan.
Manchester United juga sudah mengeluarkan pernyataan resmi atas masalah Anthony, yang dituduh melakukan kekerasan dalam rumah tangga, dan ancaman pembunuhan oleh mantan pasangannya. Ada juga laporan, bahwa ada kemungkinan klub untuk mempertimbangkan pemutusan kontrak kerja pemain berusia 23 tahun itu. Jika dia benar-benar terbukti bersalah dan harus menghadapi tuntutan hukum, Anthony akan bernasib sama halnya dengan Greenwood. Belum lama ini juga ada kasus pada Jadon Sancho yang berkonflik dengan manajernya, Erik ten Hag. Keadaan ini membuat The Red Devils kurang siap, saat mereka bersiap untuk melanjutkan kampanye domestik mereka usai jeda internasional. Berikut sederet masalah Manchester United di awal musim ini yang akan sangat mengkhawatirkan, atas masa depan kampanye mereka di musim ini. Kasus kekerasan Mason Greenwood yang sudah berlangsung pada awal tahun 2022, dan meski sudah dibebaskan dari tuduhan pada Februari tahun 2023, banyak penolakan atas kembalinya ke skuad, yang membuatnya sekarang dipinjamkan ke Getafe. Penjualan klub tidak jelas, setelah laporan baru-baru ini menyebutkan bahwa keluarga Glazer akan menarik Manchester United dari pasar, karena tuntutan harganya tidak bisa dipenuhi para pelamar klub, seperti Sheikh Jassim dan Jim Ratcliffe. Bursa transfer, Harry Maguire yang tidak berada dalam rencana klub menolak untuk dijual, yang membuat Erik ten Hag gagal mengontrak bek baru, di tengah minat pada Jean-Claire Todibo dan Benjamin Pavard. Donny van de Beek dan beberapa pemain lain juga susah dijual, atau dilepas karena tagihan gaji yang tinggi, dan ini membuat klub sekarang akan memperbaiki kontrak para pemain mereka di masa mendatang. Badai cedera, 8 pemain cedera di awal musim yang sangat merugikan taktik Erik ten Hag, bahkan rekrutan baru Sofyan Amrabat juga kabarnya cedera punggung, setelah sebelumnya debut Rasmus Højlund tertunda karena cedera. Drama Jadon Sancho yang menyisyaratkan pemberontakan kepada manajernya usai dinilai kurang memenuhi standar dalam latihan. Sementara selama ini dia juga pernah terlibat kasus indisipliner, termasuk saat bersama timnas Inggris. Awal musim yang buruk dengan kekalahan 2-0 dari Tottenham Hotspur, dan 3-1 dari Arsenal. Sementara mereka bahkan dipermalukan Burnley dengan skor 3-0 di laga persahabatan tertutup. Sekarang opsi serangan bisa semakin berkurang, karena masalah pada Anthony yang masa depan karirnya terancam, usai mendapatkan tuduhan kekerasan yang lebih dahsyat daripada kasus Mason Greenwood. Steven Gerrard ajak Jadon Sancho pindah ke Arab Saudi. Ada gosip baru beredar seputar masa depan Jadon Sancho. Pelatih Al-Ettifaq, Steven Gerrard dilaporkan telah mengajak winger Manchester United itu untuk pindah ke Arab Saudi. Sancho beberapa hari terakhir lagi jadi buah bibir. Ini disebabkan sang winger berseteru dengan sang pelatih Erik ten Hag baru-baru ini. Tak ayal banyak yang menyebut bahwa Sancho sudah tidak punya masa depan lagi. Sejumlah klub dikabarkan mulai ambil ancang-ancang untuk merekrut ex-pemain Borussia Dortmund tersebut. Dilansir CBS Sport, Sancho kini mendapatkan ajakan untuk pindah ke Arab Saudi. Al-Ettifaq dilaporkan berminat untuk merekrutnya. Menurut laporan tersebut, Jadon Sancho baru-baru ini dihubungi oleh Steven Gerrard. Pelatih Al-Ettifaq itu berencana untuk merekrut Sancho. Ia ingin menambah amunisi di sektor sayapnya. Alhasil ia merayu Sancho agar ia mau pindah ke Arab Saudi dalam waktu dekat ini. Menurut laporan tersebut, Al-Ettifaq sudah mengajukan tawaran ke Manchester United. Mereka berencana akan meminjam Sancho selama 1 musim ke depan. Nantinya ada opsi bagi klub Arab Saudi itu untuk mempermanenkan sang pemain. Saat ini proses negosiasi sedang berlanjut. Pihak Al-Ettifaq berharap transfer ini bisa selesai tepat waktu. Al-Ettifaq sendiri tidak punya banyak waktu untuk menuntaskan transfer Sancho dari Manchester United. Pasalnya bursa transfer Arab Saudi akan ditutup dalam beberapa jam ke depan.